Tema bulan ini adalah favor ya. Itu adalah perkenanan ya. Apa? Perkenanan. Perkenanan itu seharusnya kita tuh tidak dapat anugerah. Seharusnya kita tuh tidak dapat pertolongan. Seharusnya kita tidak dapat terobosan. Seharusnya kita tidak dapat keselamatan. Tapi hanya oleh satu hukum dari Tuhan Yesus, yaitu perkenanan. Nah, bulan ini saya mau kita semua menyerap semaksimal mungkin firman Tuhan tentang perkenanan ini. Karena saya percaya dan saya sudah mengalami, saya dan istri sudah mengalami, dan Bapak Ibu juga sudah mengalami. Saya percaya kedepannya kita akan semakin banyak mengalami perkenanan Tuhan. Kita itu tidak pantas. Apa? Tidak pantas. Kita nggak ada potongan untuk mendapat pertolongan Tuhan. Saya mau ajak kita semuanya baca Keluaran 33 ayat 19. Nggak lama saya sharing ini. Keluaran 33 ayat 19, Pendro. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan, namanya sendiri di depanmu, hai Musa. Dia ngomong apa Tuhan? Aku akan memberi kasih karunia. Dalam bahasa aslinya adalah favor, perkenanan Tuhan. Kepada siapa saja yang kuberi perkenanan dan mengasihi siapa yang kukasihi. Kalau Tuhan itu begitu egoisnya, aku mau ngasih kepada si A, aku hanya mau ngasih kepada si B, aku hanya mau mengasihi si C. Kira-kira kita akan ngiri gak? Kita akan ngiri. Kenapa Tuhan pilih? Tuhan pilih kasih. Kok si A ditolong? Si B ditolong? Loh terus saya gimana Tuhan? Saya percaya mulai hari ini, mulai bulan ini kita belajar tentang favor. Orang lain yang tidak mengenal Tuhan akan dibuat iri dengan engkau semuanya. Karena kasih karunia berlaku atas engkau sekalian. Kita loncat ke Lukas. Nah, Lukas 5, Pak Hendro. Lukas 5 ya, ayat 27. Lukas 5 ini ditulis oleh seorang tabib ya, seorang dokter ya. Dan termaksud orang yang pintar. Jadi Matius, Injil Matius itu ditulis oleh Rasul Matius, ya murid Tuhan Yesus, dia cukup pintar. Lukas juga cukup pintar, sehingga dua kitab ini mereka cenderung lebih detail dalam mencatat perjalanan Tuhan Yesus. Jadi pada Lukas 5 ini ya, diawali dengan Yesus mencari muridnya, Simon ya. Terus Tuhan menyembuhkan orang sakit kusta. Ya, sakit kusta. Kusta itu pada zaman itu sangat dijauhi. Tidak boleh bersosialisasi, tidak boleh di dalam kota, tidak boleh masuk gereja, harus di luar kota. Sangat dihindari. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Diangkut oleh tanduk masuk ke dalam masuk ke dalam rumah melalui atap. Jadi beban. Kira-kira kalau kita punya teman yang jadi beban, kita lebih senang mendekat atau menjauh? Hah? Jujur ayo. Misalkan, wah, si siapa ya? Si Rehan ini, katakanlah ya. Setiap ketemu kok ngutang, jalur utangan. Kira-kira ditempeli terus apa dijauhi? Dijauhi itu ya. Orang si Rehan ini pengennya deket apa jauh? Pengen deket ya. Tapi yang kitanya pengen jauh ya. Wow, baru dengar langkah kakinya aja kita udah menghindar. Nah, seperti orang lumpuh ini,
digendong rame-rame, artinya dia jadi beban. Tetapi Tuhan menolong. Sekarang kita baca ayat 27 Pak Hendro. Ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah gini ya, Yesus ini tanya namanya enggak? Hah? Tanya namanya enggak di sini? Enggak ada dicatat Yesus bertanya namanya. Tetapi Yesus tahu nama dari pemungut cukai ini. Ajaib. Yesus tahu nama Pak Christian, Ibu Elizabeth, Ibu Tri, Kayoni, semuanya satu persatu. Yesus tahu. Mungkin kita kesehariannya, kita enggak terlalu mempedulikan Tuhan. Kita tidak memprioritaskan Tuhan. Bangun tidur, ngecek email, ngecek WhatsApp. Mau tidur, ngecek WhatsApp, ngecek email, ngecek apa lagi ya? Ngecek Instagram, TikTok. Ya semuanya kita cek. Sampai kita lupa baca firman. Ya. Kelalaian. Semalam kita 2 malam ini ya tidur terlalu larut, kecapean. Sekarang kita kalau terlalu capek, mendingan kita besoknya saya nggak memberi yang terbaik. Bahkan pada saat baca, handphonenya sampai jatuh-jatuh loh Om. Sampai jatuh-jatuh karena ngantuk. Tetapi Tuhan tahu nama saya. Tuhan tahu nama Bapak Ibu. Jadi awas. Jangan melarikan diri dari Tuhan. Selama Tuhan masih berkenan mengingat nama kita, masih ada pertolongan. Selama Tuhan masih mengingat nama kita, masih ada mujizat. Ayo dijawel kiri kanannya, masih ada mujizat. Masih ada mujizat. Ojo ngomong zat. Opo zat. Oke, next Pak Hendro. Kata-katanya apa tadi? Ayat 27 Pak Hendro. Tuhan Yesus berkata apa? Ikutlah aku. Arti bahasa Yunaninya ya, akoluetei. Ya saya enggak hafal saya. Ya seorang Israel ya. Artinya ikutlah aku di sini artinya apanya? Temani aku. Ternyata bahasa aslinya yang tepat temani aku. Misalkan saya bilang tadi sama Pak Christian, anterin aku dong, gitu ya. Yesus seperti itu juga. Temani aku dong. Niken, temani aku dong, kata Yesus. Bu Tata, temani aku dong, kata Tuhan. Kak Daniel, temani aku dong. Sekarang kata-kata ini juga sedang terlontar. Saya percaya di alam roh, kata-kata ini sedang terlontar di dalam hati kita semuanya. Temani aku. Tuhan ingin ditemani. Siapa kita? Hah? Presiden gak kenal kita langsung, temenin aku dong. Gak mungkin toh. Kalau misalkan pada saat presiden dilantik, apa yang dilakukan presiden setelah dilantik? Memanggil calon menteri, ya enggak? Dikirim surat, dikirim WA. Kalau dibilang temenin aku untuk menjalankan pemerintahan, artinya punya urusan penting. Punya urusan penting. Seperti Tuhan Yesus tadi, temani aku dong, pasti ada sebuah urusan yang harus dikerjakan bersama. Saudara, teman-teman, bapak, ibu, kakak, adik, om, tante, opa, oma, semuanya. Tuhan memiliki urusan di setiap pribadi kita. Gak ada yang nganggur di dalam Tuhan. Tugas kita bisa di rumah tangga. Tugas kita bisa di dalam rumah doa, di kamar doa.
bisa di gereja, bisa di musik multimedia, bisa di kantor, bisa di tempat kerja, di bisnis. Tidak ada yang nganggur karena kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Aku mau berbuat dosa. Ingat, kita bersama-sama dengan Tuhan. Aku mau pakai narkoba sebelum memuji Tuhan. Loh. Ingat, kita bersama-sama dengan Tuhan. Aku mau nempeleng istriku. Ingat, kita bersama-sama dengan Tuhan. Mau tempeleng gak sama Tuhan? Oke ya. Hati-hati, kita bersama-sama dengan Tuhan. Lagi Pak Endro. Next Pak Endro ayat 28. Maka berdirilah Lewi. Sikap yang sama harus kita ambil, yaitu berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Apa sih yang ada di dalam tempat rumah cukai itu? Ya, apa yo? Ada uang, ada kalkulator, ada catatan-catatan, ada bisnis di situ. Dia langsung meninggalkan. Artinya apa? Utamakanlah Tuhan. Wah, aku ini loh udah dipanggil Tuhan. Padahal si Lewi itu nggak tahu apa-apa. Dipanggil Tuhan, ayo ikut aku. Langsung diangkat kaki. Kalau kita mengutamakan Tuhan, nanti kita akan lihat apa yang akan kita alami. Utamakan Tuhan. Kalau selama ini kita ngomong ya, utamakanlah sarapan. Sekarang kita utamakan Tuhan. Ya. Saya mau tanya, kira-kira Lewi ini di dalam tempat kerjanya itu, di rumah cukainya itu, kira-kira apa yang dia rasakan? Saya mau cerita ya. Lewi itu adalah orang Yahudi asli yang direkrut oleh negara penjajah Kekaisaran Roma untuk ngambilin duit orang Israel. Jadi dia itu kemana-mana dicibir. Karena dia menjadi antek mengambil kekayaan orang Israel, mengambil kekayaan rakyat. Padahal dia orang Israel. Nah, dengan kondisi itu saya bisa pastikan dia akan merasa tertekan. Dia di bawah tekanan. Dia selalu merasa bersalah. Tetapi saya bersyukur Tuhan mengenal dia. Saya nggak lihat Lewi ini mengeluh kepada siapapun, tetapi Tuhan tahu. Bapak Ibu, mengeluhlah dengan Tuhan, karena Tuhan tahu. Jangan mengeluh ke orang lain, ke manusia. Boleh mengeluh ke pasangan, ke orang tua, ke keluarga. Tetapi utamakanlah mengeluh kepada Tuhan. Karena sebelum kita mengucapkan, Tuhan sudah mendengar. Dan pada suatu waktu, jawaban itu pun terjawab ketika Yesus bilang, ayo temani aku. Seluruh beban seorang cukai yang merasa berdosa, merasa bersalah kepada bangsanya, langsung diangkat. Ya, tinggalkan kekuasaan dalam menjadi orang cukai dan menjadi pengikut Yesus. Saya bersyukur saya memiliki Tuhan yang gak tuli. Saya bersyukur memiliki Tuhan yang peka dengan seruan hati kita. Next Pak Hendro. Apa yang dilakukannya? Lewi ini sebetulnya Matius ya. Dia menceritakan Matius. Lewi ini ngadain apa? Perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah apa lagi? Sama-sama orang cukai ngumpul, pemungut cukai dan orang-orang lain. Jadi yang ngumpul makan-makan dengan Tuhan Yesus pada saat itu adalah orang pegawai cukai, banyak banget ngumpul, dan orang-orang lain. Mereka makan bersama-sama dengan
Yesus. Apa yang terjadi ayat 30 Pak Hendro? Terus ada orang Farisi, ada ahli Taurat, ada pendeta, sekolah Alkitab, mahasiswa teologi, apalagi nih, penginjil dan lain-lain yang ngumpul, mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa? Geremeng. Apa? Menggerutu. Bersungut-sungut ya. Bersungut-sungut itu seperti semut itu ya. Ya. Ini lagi menggerutu ya, menggerutu. Ngomong kepada murid-murid Yesus. Bilangnya apa? Kamu ngapain sih makan minum sama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Artinya apa? Artinya dia memandang rendah orang lain. Artinya ia merasa lebih baik dari orang lain. Jadi orang-orang yang tadi, ya, orang-orang tadi hanya berseru kepada Tuhan di dalam hatinya. Dan orang-orang lain yang ingin selalu dekat dengan Tuhan, diiriin. Hati-hati ketika kita mengkritik, hati-hati ketika kita mencemooh, hati-hati ketika kita menganggap kita lebih baik dari orang lain. Jangan-jangan orang yang kita serang adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Hati-hati. Next, Pak Hendro. Lalu jawab Yesus kepada mereka. Sekarang orang Farisi dan ahli Taurat tadi ngobrolnya sama siapa? Hah? Murid-murid dan? Hanya kepada murid-murid ya? Hanya kepada murid-murid. Tetapi yang membela siapa? Jawab Yesus. Hati-hati kalau kita merendahkan orang lain. Si ini gini kok. Wah, si anu kayak gini, wah, nggak ada artinya, kecil, nggak usah didengar nasihatnya. Wah, dia nggak berarti. Hati-hati. Karena yang bertindak, karena yang membela adalah Yesus sendiri. Ketika Anda satu-satu semuanya mau dekat-dekat dengan Tuhan. Lihat, favor itu termaksud juga dalam pembelaan. Tuhan membelamu. Mungkin Tuhan membelamu di dalam hal keharmonisan keluarga. Tuhan membelamu di dalam keuangan, di dalam hal kemenangan, kesehatan, dalam hal anak-anak dan keturunan. Pembelaan Tuhan pasti nyata, pasti terjadi. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan. Kalau manggil tukang bakso kok kayak gitu? Pasti lebih kencang. Ayo lebih kencang lagi yuk. Oke, jadi kalau misalnya ke gereja kita tepuk tangannya plak. Nyamuk kalau masuk kayak nggak mati ya. Oke. Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kira-kira kalau Bapak Ibu ikut makan di situ, ya, kira-kira Bapak Ibu tersinggung nggak dibilang seperti orang sakit? Tersinggung nggak? Hanya orang-orang yang rendah hati, hanya orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, nggak tersinggungan, yang akan mengalami pembelaan Tuhan. Hebat Tuhan Yesus ini. Ayat 32 apa Wendro? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Hai orang-orang yang mempunyai mental orang Farisi, memiliki mental ahli Taurat, hati-hati. Engkau tidak dipanggil Tuhan. Hati-hati, Tuhan tidak mau ditemani oleh orang-orang itu. Hati-hati. Hanya orang-orang yang merasa dirinya berdosalah yang Tuhan mau memiliki urusan pribadi. Next Pak Hendro. Kalau gitu kita loncat aja Pak Hendro. Yakobus 4 ya. Sekarang dari poin-poin ini kita lihat Yakobus 4 ayat 6.
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Tuhan katakan, Allah menentang orang yang congkak. Dalam bahasa Inggrisnya nih opposite, berhadapan. Kalau tinju ya, opposite itu saling berlawanan. Ketika kita sombong, ketika kita memegahkan diri lebih baik dari orang lain, ketika kita merasa layak untuk merendahkan orang lain, hati-hati, engkau menjadi lawan, engkau menjadi musuhnya Tuhan. Seperti tadi, orang-orang yang dibilang orang sakit. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Katakan kiri kanannya, engkau belum pantas sombong. Ayo dijawil, engkau belum pantas sombong loh, ojo sombong. Belum pantas. Kalau dia mau sombong, ternyata aku belum pantas ya. Nanti. Tuhan aja nggak sombong. Pertama, tidak sombong. Kedua, favor itu kenapa dipaksakan kepada anak-anaknya? Saya mau kasih tahu, karena Tuhan adalah Bapa kita. Siapa Bapa kita? Tuhan. Jangan mengecilkan arti nilai diri kita. Aku nih nggak berguna. Bapa kita itu loh, bukan cuma sekedar jenderal. Jenderal itu bisa jatuh. Kayak jenderal apa? Sampo. Bisa. Tetapi anak kita adalah anak dari Tuhan Yesus. Sekarang saya mau tanya ya, status anak itu diberikan oleh orang tua atau oleh anak? Oleh orang tua. Misalkan ada seseorang mau mengangkat anak, bisa gak ketika dia datang ke yayasan dia bilang papa? Maka orang yang memanggil papa itu otomatis menjadi anaknya. Mungkin gak? Enggak. Tetapi ketika orang yang akan mengadopsi menunjuk aku mau mengangkat engkau, maka status itu otomatis melekat ke anak tadi. Paham Bapak Ibu teman-teman? Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia bilang apa? Bapa kami, panggil dia Bapa. Sekarang status anak itu sudah diberi. Status anak itu tidak perlu dicari dengan perbuatan baik. Status anak itu dianugerahkan kepada kita semuanya. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Jangan tepuk nyamuk, tepuk tangan buat Tuhan. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Karena status anak itu bukan hasil jerih payah saya dan kita semua, tetapi karena pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Ketika Tuhan ngomong anak, apa yang terjadi di alam roh? Iblis gemetar. Roh mamon, roh kekhawatiran gemetar. Bahkan malaikat pun bergetar mendengar kita menjadi anaknya Tuhan Yesus. Luar biasa. Sekarang saya mau perjelas. Kita lari, Pak Hendro, tapi lari di tempatnya Pak Hendro. Keluaran 34. Nah, betapa Musa menyerahkan segala bebannya. Kalau tadi Lewi itu menyerahkan beban tanpa menuturkan kata-kata. Sekarang Musa tidak menuturkan kata-kata kepada orang lain, tetapi langsung kepada Tuhan. Keluaran 34 ayat 9. Serta berkata, ini Musa ngomong kepada Tuhan ya, di dalam hadirat Tuhan. Ya, perhatikan ya. Jika aku telah mendapat kasih karunia, ini favor ya bahasa aslinya, perkenanan di hadapanmu ya Tuhan. Tuhan, kalau aku udah dapat perkenananmu ya Tuhan, belas kasihanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan, temanilah Tuhan kami ini Tuhan, sekalipun bangsa ini, dia ngeluh ini Musa, bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk,
Bangsa ini keras kepala. Bangsa ini susah diatur oleh aku ya Tuhan. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami yaitu bangsa ini Tuhan. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Di sini kita lihat Musa berkeluh kesah kepada Tuhan karena bangsa Israel yang susah diatur. Tuhan, berilah kami belas kasihan-Mu. Bangsa ini gak mau dikasih tahu oleh Musa. Musa ngomong ini gak dituruti. Musa ngomong ini gak dituruti. Tetapi Bapak Ibu lihat ke depan. Setelah Musa berkeluh kesah sama Tuhan. Ayat selanjutnya Pak Hendro. Firman-Nya siapa? Kata-katanya Tuhan. Nah, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Kalau perjanjian, kira-kira yang tanda tangan satu pihak atau dua pihak? Nah, waktu Chris sama Yohana merit, yang tanda tangan satu apa dua? Dua toh. Nah, perjanjian itu pasti ada dua yang menandatangan. Tetapi di sini Tuhan secara egois, secara apa? Egois. Ya, egois ya. Dia bilang ini, aku mengadakan suatu perjanjian, gak butuh tanda tangan Musa. Cukup tanda tangannya Tuhan sendiri. Di depan seluruh bangsamu ini yang keras kepala ini, yang tenggar tengkok ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Seperti yang belum pernah dijanjikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, hai Musa. Mereka semua bangsa itu akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan aku lakukan kepada Tuhan, apa yang aku akan lakukan kepada engkau, hai jemaat House of Kana, kepada engkau, apa yang Tuhan akan lakukan kepada engkau semua jemaat, sungguh-sungguh apa? Dahsyat. Sungguh-sungguh apa? Kurang keras. Sungguh-sungguh apa? Apa yang akan Tuhan lakukan akan sangat dahsyat. Siapkan hatimu untuk melihat perbuatan dahsyat Tuhan. Kuncinya diawali dengan kerendahan hati untuk meminta belas kasihan Tuhan. Dan lihat Tuhan yang bangkit. Tuhan yang bangkit bangun untuk membela kita dan perform perbuatan-perbuatan dahsyat. Saya berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan kita sangat baik. Saya mau bulan ini kasih karunia perkenanan Tuhan turun atas kita. Kita mengerjakan ini Tuhan buat berhasil. Kita mengerjakan ini Tuhan buat berlipat kali ganda. Dan melalui hal itu semuanya, semua orang akan dibuat cemburu dan mau tahu sebetulnya apa rahasia keberhasilan, apa rahasia mujizat, apa rahasia kedahsyatan yang terjadi di dalam hidup kita semuanya. Di balik itu semuanya ada seorang, ada sosok pribadi Tuhan yang maha dahsyat, yang membela engkau seperti Tuhan membela Musa. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus.